Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Ini video yang kedua yang saya buat setelah tadi jawab pertanyaan yang pertama ya. Itu cukup banyak ya. Tadi pertanyaan yang pertama saya jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Nah, tadi di video sebelumnya 8 pertanyaan yang saya jawab ya. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, hari ini sama tanggal 22 Agustus hari Senin ya. Sekarang udah jam berapa? Tadi kita mulai jam 7.05, sekarang kita udah 7.23 ya. Nah, saya akan lanjut ya. Sama kembali lagi, salam buat teman-teman dari seluruh Indonesia ya, dari Kendari, dari Jawa Tengah, kemarin ada yang dari Semarang ya, lalu habis itu ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara ya. Nah, di sini saya akan langsung jawab ya. Nah, ada di video kebetulan kemarin 17 Agustus saya ada buat nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Nah, sama teman-teman atlet-atlet semua. Nah, izin bertanya, kalau tunanetra gimana renangnya coach? Nah, kalau tunanetra ini ya, pertanyaan yang pertama ini cukup bagus ya. Tunanetra ini saya sudah latih mulai dari 2016. Waktu itu Peparnas dan 2020 di Peparnas. Nah, sama dua-duanya ini juga menghasilkan emas. Satu namanya Dean, kedua namanya Chandra ya. Sama-sama S11 buta total. Dean di gaya dadanya spesialisnya, lalu habis itu si Chandra di gaya punggung dan di gaya bebas spesialisnya. Nah, gimana cara melatih tanya gimana cara kalau tunanetra gimana renangnya coach? Nah, mereka itu harus menggunakan tali tuh, satu. Kedua, mereka ketika berenang itu mereka bersentuhan tuh langsung sama talinya, tangannya ataupun bahunya mereka bersentuhan dengan talinya sehingga mereka tahu garis lurusnya di mana. Nah, itu satu. Kedua, mereka harus hitung stroke. Caranya adalah mereka harus menghitung stroke ketika berenang. Jadi kalau dari ujung 50 ke ujung 50 mereka stroke-nya harusnya di 25 stroke, berarti mereka dari mulai tendang dinding itu harus 25 stroke. Jadi mereka tahu tuh kira-kira 25 stroke saya udah sampai ya. Nah, stroke count namanya ya. Nah, yang ketiga, anak-anak yang tunanetra ini kan tidak bisa undulation nggak bisa underwater ya, nggak bisa tendang dinding terus habis itu turun ke bawah. Karena apa? Di bawah nggak ada talinya. Nah, yang ada tali di atas. Jadi sehingga ketika tendang dari dinding mereka harus ngambil dari permukaan air. Jadi kita tuh namanya push off on the surface. Waktu itu yang memberitahukan kepada saya adalah saya mendapat klinik dari Coach Bill Sakovic ya. Nah, Coach Bill Sakovic pernah mengajarkan tendang dari permukaan air, dan Coach Bill juga waktu itu di FINA Certification level dasar ataupun basic, lalu Coach Chris yang untuk ke FINA Certification level 2. Nah, itu dua-duanya saya mendapatkan edukasi dari coaching klinik itu dari Coach Bill Sakovic yang memberikan teknik dasar, dan Coach Chris yang memberikan final level 2 yang sudah untuk level atlet ya. Nah, itu mereka memberikan edukasi bahwasan tendang dari dinding itu dari permukaan air, push off on the surface, jadi di permukaan air. Jadi ketika tendang itu berasa kayak zer gitu loh, kayak airnya itu ngombak gitu loh ya. Nah, bukan ngombak siapa, kayak ada percikannya gitu loh. Nah, karena kita tabrak tuh airnya di permukaan air ya. Nah, itu mungkin caranya ya. Lalu programnya hampir sama saja. Kita jelaskan programnya, kita menjelaskan tekniknya, tapi ketika mereka melakukan drill itu kita menjelaskannya harus di atas air. Karena apa? Kalau di dalam air mereka kurang paham tuh. Nah, harus di atas air dulu, dari darat dipraktekkan dulu, baru kita masuk ke air. Dan mereka harus ngerasain sendiri tuh. Tunanetra biasanya, anak-anak atlet-atlet tunanetra biasanya mereka
lebih peka untuk rasanya sama pendengarannya. Jadi ketika kita menjelaskan, kita harus menjelaskan lebih detail mengenai audionya, bukan visualnya ya. Jadi mereka lebih ke audio learner. Jadi belajar dari suara ataupun pendengaran ya. Nah, karena apa? Mereka itu adalah tunanetra, mereka nggak bisa melihat, visualnya nggak bagus, dan mereka dengar dan merasakan. Makanya harus mereka kita pegang tangannya, kita arahkan tangannya seperti apa dulu di darat, baru kita masuk ke dalam air. Nah, itu salah satu caranya ya. Jadi udah ada 4 ya caranya ya. Dan program, kalau nomor 5 mengenai program, itu program kita jalan aja seperti biasa. Kita kasih tahu aja, misalnya 100 kick, 100 swim, 100 pull, 100 drill. Mereka harus bisa jalan sendiri, dan mereka memang sudah terbiasa jalan sendiri. Nah, nomor 6 itu ada satu lagi. Ketika 50 meter ke 50 meter, biasanya mereka ada karet itu sekitar di 1 meter apa 2 meter itu ada karet, menandakan karet itu sudah mau menyentuh ke dindingnya, atau biasanya itu sekitar 1 meter ya, atau 80 cm dari dinding. Nah, mereka ikatkan karet itu penghalangnya, supaya ketika mereka berenang, mereka tidak langsung kejeduk ke dinding ya. Ya, tapi sebenarnya sudah terbiasa sih anak-anak yang tunanetra itu terjeduk ke dinding itu udah biasa banget ya. Nah, lalu habis itu pertanyaan yang kedua nih ada di sini ya. Saya langsung tunjukin ya teman-teman. Ya, di sini kenapa waktu tidak boleh naik turun di set race pace ya. Di sini ada salam kenal dari saya Miki Wowor. Nah, salam kenal juga Pak Miki Wowor. Coach mohon izin bertanya, untuk anak usia 6-10 tahun apakah boleh dikasih latihan memakai fins atau menggunakan fins? Kalau boleh tolong kasih penjelasannya, kalau tidak boleh tolong juga kasih pengertiannya. Terima kasih. 6-10 tahun boleh. Karena apa? Program yang mereka kerjakan itu banyak masih mengenai teknik drill ya. Kecuali pada saat berenang, kalau mereka contohnya sudah bisa berenang gaya bebas, mereka jangan lagi kebanyakan menggunakan fins. Tapi ketika set-set tertentu, ini sudah pernah saya jelaskan di video-video, dan baru saja tadi saya jelaskan di video sebelumnya, takutnya ketergantungan. Ya betul, makanya anak-anak ini harus diperhatikan. Ketika drill boleh kita kasih, jangankan drill, anak-anak ketika kick aja, kalau kita kasih fins, kebiasaan kasih fins, mereka bisa ketergantungan tuh. Jadi lebih bagus kita tidak memberikan fins ya. Ketika mereka tendangnya terlalu pelan, ataupun misalnya mereka waktunya sudah melebihi waktu yang harusnya dia dapatkan, nah itu kita boleh membantu dengan fins. Tapi kita juga harus menjelaskan ke anak-anak bahwasan ini fins hanya membantu kamu untuk masukin waktunya. Ketika kamu sudah tambah kuat, ini fins sudah harus dicabut gitu. Nah, anak-anak saya sendiri juga jujur saya banyak yang ketergantungan ya. Jadi setiap kali mau mulai set kaki ataupun set drill, langsung tunjuk tangan, boleh nggak menggunakan fins, boleh nggak menggunakan fins. Kita sebagai pelatih ataupun kita sebagai pembimbing, kita harus atau wajib mengetahui apakah dia boleh menggunakan fins atau tidak gitu loh. Jadi ketika boleh ya kita memberikan, tapi juga jangan terlalu contoh nggak boleh gitu ya. Boleh menggunakan fins, karena fins juga salah satu membantu untuk posisi badan supaya lurus, tidak drop turun ke bawah ya. Jadi fins juga ada bagusnya untuk membantu posisi badan. Ketika posisi badan mereka sudah terbiasa bagus lurus, maka ketika berenang juga akan lebih bagus lagi ya. Nah, apakah boleh dikasih fins? Ya boleh ya, 6-10 tahun biasanya mereka banyak melakukan drill ataupun perbaikan teknik ya, kaki fins untuk speed set, untuk fast, untuk cepat, itu boleh ya. Nah, oke, itu mungkin ya terjawabkan ya. Terima kasih juga ya untuk pertanyaannya, cukup bagus ya pertanyaan ini dari Pak Miki Wowor. Nah, lalu habis itu pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa waktu tidak boleh naik turun di video di set race pace ya, video set race pace. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Nah, di sini yang bertanya, izin nih, maksudnya race pace 10
10 yang pertama race pace 200 tambah 1, 10 yang kedua race pace 200, 10 yang ketiga race pace 200 minus 1. Seperti apa? Nah, teman-teman harus mungkin sebelum saya jelaskan ya minus 1-nya sama plus 1-nya, saya mungkin jelaskan dulu sebelumnya di race pace 200, cara menghitung race pace 200 ini gimana. Nah, race pace 200 ini yaitu per 50, kita mau dapatkan 50 hasilnya. Berarti kalau misalnya anak-anak ini, contoh dia anak-anak ini berenang di 3 menit, best time 200 meternya ada di 3 menit, berarti 3 menit ini dibagi 4. Karena apa? 200 meter bagi 4 adalah 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter. Nah, sedangkan berenang 200 meter itu kan harus tahu race pace per 50-nya dulu, mereka berenang berapa nih? 50, 50, 50, 50. Nah, jadi 200 dibagi 4. Waktu 200 itu berarti 3 menit. Dibagi 4 berarti 45 detik, 45 detik, 45 detik, 45 detik. Berarti itu race pace-nya adalah 45 detik. Ya, race pace 200-nya. Nah, ketika kita tanyakan ke anak-anak, race pace 200 kamu berapa? 45 detik. Dia sudah tahu gitu loh. Nah, sehingga dia bisa berenang di 3 menit best time-nya. Nah, sekarang gini, 10 kali yang pertama itu di race pace 200 tambah 1 detik. Berarti tadi race pace 200, hasil tadi race pace 200 itu kita tambahkan 1 detik. Berarti 45 detik ditambah 1 detik jadi 46 detik. Nah, itu ditahan sebanyak 10 kali. Jadi 46, 46, 46, 46, 46 sebanyak 10 kali. Nah, habis itu race pace 200 gimana cara hitungnya? Yaitu tadi hasil race pace 200 45 detik itulah dijadikan hasil dia yang nanti di 10 kali ditahan di 45 detik terus. Nah, lalu race pace 200 yang 3 kali yang 10 ketiga race pace 200 minus 1. Nah, berarti dari 45 detik dikurang 1 detik jadi 44 detik. Dia harus tahan sebanyak 10 kali, 44, 44, 44 sampai 10 kalinya. Oke, mungkin itu cukup jelas ya teman-teman untuk pertanyaannya. Ya. Lalu saya rasa ini dua pertanyaan, 3 pertanyaan terakhir ya. Ini 1, 2, 3. Ya, tadi 3 pertanyaan, kita akan jawab 3 pertanyaan terakhir. Ada di kenapa siku harus tinggi ketika berenang gaya bebas ya. High elbow ini ya. Ya kayak gaya bebas ini udah harus paham bahwasan high elbow ya, high elbow catch. Nah, saya awal meluncur kemudian drill masih rata air, kayuhan selanjutnya masuk ke dalam susah banget, mau rata air lagi jadi amburadul. Nah, mungkin ini ada di video drill ya, ketika lihat apa namanya drill gaya bebas yang ini ya, masih rata drill, masih rata kayuhan selanjutnya masuk ke dalam air susah banget. Nah, drill ini satu lagi ya teman-teman, saya jelaskan sekali lagi, tidak bisa dikerjakan hanya 1 kali, tapi harus berulang-ulang ketika kita mengerjakan drill. Contoh, kita drill single arm, kita nggak bisa hanya 1 kali aja mengerjakan, harus berkali-kali ya kerjakannya, sehingga kita mendapatkan feelingnya. Lalu habis itu kick on the side juga, kita juga harus berkali-kali, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Lalu kick with hand on the side yang dasar juga. Nah, tapi yang paling penting adalah memulainya dari dasar, jangan memulainya dari yang drill yang berat ya, dari dasar dulu. Di contoh satu hari kerjakan dua drill dulu. 1 minggu itu kita coba dulu drill yang dasar. Habis itu minggu kedua coba drill yang 2 lagi berikutnya, 2 lagi berikutnya, 2 lagi berikutnya. Jadi jangan langsung diulang yang berat ya, tapi dimulai dulu dari yang dasar. Karena apa? Ketika kita drill pengulangan yang dasar, kita akan kembali lagi mengingatkan badan untuk mendapatkan posisi yang benar gitu ya. Nah, oke, mungkin itu terjawabkan ya. Nah, lalu mengapa saat ambil nafas di gaya bebas tangan kiri jatuh? Nah, waktu itu di video itu ya. Ini pertanyaan, coach bikin video yang slow motion biar kelihatan gerakannya. Nah, video slow motion
bisa sih ya, saya coba ya buat, tapi mungkin nggak slow motion ya, tapi saya coba akan kasih gerakannya yang pelan saja gitu ya. Tapi karena apa, slow motion kan perlu edit ya, saya juga kurang memahami cara mengedit. Tapi kalau memang bisa ya saya punya tim untuk mengeditnya, tapi kalau nggak bisa ya saya coba akan gerakan pelan-pelan untuk tunjukin ke teman-teman ya. Nah, dan gerakan mana tolong di mention ya. Contoh saya mau gerakan high elbow yang slow motion yang pelan gitu ya, saya akan coba jelaskan ya. Nah, lalu habis itu ini pertanyaan terakhir ya di sini ya. Di sini pertanyaan terakhir, teman-teman pada bisa kelihatan nggak ya? Nah, tapi teman-teman bisa cek lagi ke videonya ya. Kenapa waktu tidak boleh naik turun di set raise pace? Nah, mohon izin mau tanya, semoga dijawab ya. Saya akan jawab ya. Ketika saya berenang gaya kupu, kenapa sehabis ambil nafas badan langsung jatuh ke bawah dan susah untuk ambil nafas yang kedua dan seterusnya? Mohon penjelasannya. Nah, setelah ambil nafas turun drop langsung dan tidak bisa lagi ambil nafas yang kedua. Kaki yang paling penting harus tendang, jangan lupa. Tendangan kaki itu harus continue. Waktu saya ngambil sertifikasi C itu kalau nggak salah. Nah, sertifikasi C PRSI C, sorry ya. Nah, itu yang dasar, yang untuk guru-guru dan untuk pelatih-pelatih renang dasar itu sudah dijelaskan di situ bahwasan ketika kita berenang gaya kupu itu harus continue tuh, nggak boleh pelan ya. Ini bukan kelas yang udah kelas elit atlet ya, tapi anak-anak yang kecil-kecil pun sudah harus mengetahui itu bahwasan kupu itu tidak boleh berhenti. Nah, makanya ketika berenang kita contohnya 100 kupu nih kita kasih anak-anak, kita boleh switch jadi 25 bebas, 25 kupu. Supaya apa? Anak-anak ini mengerjakan gaya kupu itu dengan maksimal gitu loh. Bukan kita nggak mau kasih 100 meter gaya kupu. Ini pernah dijelaskan oleh Sergio Lopez ya, pelatih renang selevel dunia ya, ataupun olimpiade. Dia pernah punya atlet Joseph Schooling yang mendapatkan 100 kupu dan mengalahkan si Michael Phelps sendiri. Nah, itu pernah dijelaskan bahwasan kupu itu jangan jangan berhenti karena kupu itu harus dikerjakan secara kontinu ya. Nah, jadi kaki yang paling penting, tendangan kaki harus dibantu. Jadi satu besar, satu kecil, satu besar, satu kecil, satu besar, satu kecil ya. Jadi tendangan kaki itu harus door terus supaya apa? Anak-anak ini tidak berhenti ya. Nah, contoh program adalah 50 meter, 8 kali 50 gaya kupu. Boleh diganti jadi 25 bebas, 25 kupu. Sehingga apa? Mereka tekniknya tetap dan memorinya di tekniknya tetap menggunakan teknik yang benar. Tidak berhenti, berhenti ya. Nah, jadi mohon penjelasannya. Yaitu kakinya harus tendang terus ya. Jadi 2-3 kaki, satu tangan. 2-3 kaki, satu tangan. Setelah dari ambil nafas, mau turun itu kaki harus tendang lagi gitu loh. Jadi bisa membantu badan untuk tidak drop langsung ke bawah dan untuk kelanjutan berikutnya supaya mereka bisa nafas kembali ya. Nah, oke. Itu video terakhir kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Salam buat teman-teman pelatih renang di seluruh Indonesia ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah memberikan pertanyaannya. Salam buat teman-teman yang dari Sulawesi Tenggara, Kendari, dari Sulawesi Tengah, dari Jawa Tengah, Semarang. Oke, dah. Jangan lupa berikan juga komentarnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.